Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya. Kali ini kita akan coba bincang-bincang tentang dunia alkes dengan Mas Pram. Nah, bagaimana nih perkembangan dunia alkes ke depannya nih? Bisnis dunia alkes, Mas. Ternyata kalau kita bicara mengenai kesehatan itu selalu kebutuhan manusia akan kesehatan itu akan selalu ada dan selalu menempel dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ya. Karena alkes itu sesuatu yang sangat perlu diperlukan sejak dari kita dalam kandungan sampai kita lahir, sampai kita menginjak dewasa, anak-anak sampai orang tua pun semuanya tidak jauh dari kebutuhan alat kesehatan. Jadi mengenai kebutuhan alat kesehatan adalah selalu berdampingan dengan kehidupan kita. Karena manusia nggak bisa lepas dari penyakit ya, Mas ya, Iya. ataupun kendala kesehatan ya. Bahkan yang dalam kondisi sehat pun kita masih memerlukan alat-alat kesehatan. Dalam kondisi? Sehat. Oh iya. Karena Untuk memelihara ya. iya, Iya. jadi itu Salah satu bisnis yang masa depannya bagus ya, masa depannya lebih stabil. ya, dan tidak akan turun. Bahkan kadang-kadang dalam kondisi krisis pun, dalam kondisi semakin susah, itu justru orang Dibutuhkan. alat. Contohnya kemarin pada waktu kita ada krisis pandemi COVID. Ya. Itu kenapa bisnis alat kesehatan sangat booming. Iya. Kenapa Iya. itu, Mas? Iya, karena seiring dengan kondisi kedaruratan di bidang kesehatan, itu pasti akan membutuhkan alat-alat penunjang kesehatan, alat-alat untuk bagaimana supaya orang-orang itu bisa mengatasi kondisi krisis kesehatan, bisa mengatasi, menjaga dan mencegah dan mengatasi kesehatan dalam kondisi apapun ya, termasuk kondisi krisis. Oh gitu, iya. Jadi kesehatan itu kan banyak versinya. Ada obat-obatan, ada alat kesehatannya untuk rumah sakit. Nah itu kriteria apa yang perlu kita masuki kalau kita mau mulai bisnis ini di awal? Ya tentunya kalau kita bicara bisnis ya, kita tentunya harus tahu kekuatan kita dulu, kekuatan kita, terus kebutuhan yang berkembang. Istilahnya kita harus tahu yang namanya STP, Nah, apa itu, Mas? sasaran, target, positioning. STP-nya sesuai dengan kemampuan perusahaan kita ya. Perusahaan, ya. Gitu. Ya. Dia bagusnya masuk ke dunia swasta atau ke dunia pemerintah kita nih? Itu bisa semua. Semua lini? Bisa semua lini bisa. Tergantung networking ya? Iya, karena kan di dalam bisnis alat kesehatan itu kan sasarannya kan selain privat, bukan privat, swasta, ada kebutuhan pemerintah, ada kebutuhan pemerintah tuh banyak, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, pemerintah pusat, provinsi mungkin ya. bahkan yang antar negara itu juga ada. Oh gitu. Jadi, banyak sekali lini. Banyak sekali ya. Iya. Nah kalau untuk kita baru kecil-kecil nih tentu sasaran yang bagusnya kan di privat dulu ya mainnya, karena kan
permodalannya nggak terlalu banyak lah ya. Iya, benar. Kalau untuk di privat tuh permodalan udah terlalu banyak bisa, dan persyaratannya lebih simpel gitu ya. Kalau kita berhubungan dengan pemerintahan kan Iya. perlu legalitas. Legalitas. Kalau surat-surat yang itu tidak gampang ya. Nah ini kan sekarang kan udah terjadi masa dimana marketplace menguasai harga kan begitu, semua orang juga hampir mengetahui lah ya untuk barang-barang kebutuhan privatnya itu bagaimana kita bisa masuk ke privat-privat ini, pelayanan kesehatan di samping jualan ini. Kalau di marketplace kan cuma aja jualan nih. Tentu kalau kita masuk ke marketplace, harga marketplace tentu kita udah tipis nih cuannya. Nah ini ngatasinnya gimana nih? Biasanya kalau untuk privat itu kan itu semuanya kan berpangkal dari relationship. Apa? Relationship. Oh relationship, ya. Hubungan interpersonal. Ya interpersonal ya. Itu biasanya semua. Ditambah mungkin ada pelayanan tambahan khusus gitu, contohnya apa gitu? Iya, tentunya kan banyak aspek yang perlu diperhatikan di dalam bisnis ini kan. Memang semua bisnis kan tidak jauh juga dari hubungan Interpersonal. Iya. Hubungan bisnis gitu ya. Iya. Pasti orang supplier pasti akan mencari orang-orang yang paling dikenal sama dia, Paling dikenal, ya. dan mudah menghubunginya. Ya. Tentunya untuk hubungan yang lebih lanjut kan kadang-kadang kan bisnis ini kan tidak cuma bisnis saat, Ya, tapi ya. long term bisnis ya. Ya. Jadi apakah barang-barang itu mudah didapat, apakah barang-barang itu untuk kedepannya bisa stabil kalau kita mencari barang tersebut. Jadi after sales service itu juga sangat penting ya. Karena percuma juga kalau kita bisnis cuma sekali pukul habis itu selesai. Tidak ada repeat order lah. Iya, tidak ada kelanjutannya. Iya. Karena yang perlu diperhatikan di dalam bisnis kesehatan adalah after sales service. After sales service, service ya. Long term bisnisnya itu. Ya hubungan jangka panjang. Itu yang sangat. Karena kita mengharapkan repeat order ya, order yang berulang-ulang. Iya, selain itu kan kita berhubungan dengan customer yang ya, itu perlu dilayanin secara terus-menerus kebutuhannya kan. Kalau memangnya alat-alat penting itu barangnya tidak ada, dia akan pindah. Iya, barang-barangnya tidak ada dan susah dicari kan. Tentunya pelayanan kita terhadap customer akan terganggu. Iya kan. Oke Mas. Nah kalau untuk bisnis misalnya kalau kita bikin klinik, bikin apotek, itu prospeknya gimana itu? Klinik, apotek itu juga bisnis yang tidak pernah mati. Bagus ya berarti ya. Asal kita karena dia mengaksep menerima kebutuhan daripada perkembangan zaman ya. Iya. Kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tentunya kita harus bersaing dengan pelayanan ya. Dengan harga juga. Ini dengan kualitas. Harga lebih sensitif atau pelayanan kalau di dunia kesehatan ini? Banyak aspek tinggal kita itu tadi ada STP tadi. Kita mau mensasar kemana? Sasarannya kemana? Atau kelas menengah, kelas atas atau kelas bawah? Iya. Semua harus bisa dilayani semua gitu. Sementara kan pemerintah juga selalu memberikan batasan dan rambu-rambu ya. Semua rumah sakit itu juga harus bisa melayani kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas ya. Jadi semua itu ada porsi-porsinya.
Tapi tetap ya ke depan ini bisnis alat kesehatan ini akan berkembang terus nih ya, akan jauh berkembang terus. Iya, seiring dengan kebutuhan kesehatan penduduk penduduk Indonesia juga semakin lama semakin besar, dari 250 juta penduduk itu akan Iya. terus berkembang. Berkembang betul. Ya. Apalagi ini kita bicara masalah Indonesia, Nah, apalagi masalah dunia. iya. Di mana dunia kan sudah berapa ya? 11 Hampir miliar ya, berapa ya? ya. Ya itu kan tentunya akan membutuhkan sarana kesehatan yang lebih Ke depannya lebih Ya, banyak. ke depannya lebih banyak. Oke, terima kasih diskusinya dengan Pak Pram yang dulunya adalah seorang manajer di sebuah perusahaan yang sangat terkenal. Pernah dibayar juga ya, Mas ya? Pernah ya dan perusahaan-perusahaan lain, dan beliau juga udah mencapai titik sebagai manajer sales di beberapa perusahaannya. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat. Ya, salam sehat.